jiwanya seseorang itu akan terganggu ya awalnya, tapi ketika mulai terbiasa dengan keburukan atau kejahatan tadi, maka Allah akan tutup hatinya, sebagaimana orang kafir yang kita sering mendengar dalam atau membaca dalam surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa la sam'ihim wa la absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ya. Jadi orang-orang kafir tersebut, innallazina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum am lam tunzirhum la yu'minun, kata Allah. Udah dikasih tahu kebenaran masih juga tidak mau tahu. Sudah dipaparkan kebenaran ya, masih juga tidak mau mengikutinya. Ya, itu yang dalam surat Al-Fatihah yang saya baca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang durhaka dan bukan orang-orang yang sesat. Durhaka itu orang Yahudi, sesat itu orang-orang Nasrani, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, hal-hal seperti inilah yang sangat perlu ya kita perhatikan ya untuk memberikan atau mendapatkan ketenangan ya. Harta ya, ketaatan ya, keikhlasan kepada Allah ya, pasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah sakinah tadi akan Allah berikan. Itu sebabnya Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan beberapa ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang merupakan ayat-ayat yang memberikan ketenangan pada diri seseorang ketika dibaca terus menerus ya. Mungkin bahasanya itu ayat-ayat ruqyah lah ya bahasa kita. Salah satunya adalah ayat yang ada pada surat Al-Fat tadi, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudu samawati wal ardi wallahu alimun hakim. Seperti itu. Jadi ya lagi-lagi ya saya sampaikan kalau jadi ini keterkaitan antara raga jiwa ya atau hati seorang itu sangat erat ya. Jadi kalau ada di situ blokadenya atau blokirannya, maka pasti akan muncul masalah khususnya ya. Dan kata kuncinya memang letaknya dari bagaimana hati itu selalu terjaga, iman itu selalu terjaga, nafsunya terus ditundukkan oleh iman dan akalnya gitu kan. Kalau imannya tidak mampu menundukkan hawa nafsunya, maka dia lebih rendah dari binatang, kata Allah kan gitu. Orang-orang yang tidak mampu menundukkan nafsunya ya, termasuk akalnya pun harus ditundukkan oleh iman, karena akal sendiri baru bisa disebut akal yang berpikir ya tentang tanda-tanda kebesaran Allah kalau sana itu didasari keimanannya. Keimanan itu sesuatu atau sesuatu yang gampang hilang. Maksudnya bukan hilang kita menjadi orang-orang yang nggak percaya sama Allah, bukan, tapi keyakinan kita. Itu sebabnya kan kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dianjurkan Nabi kita SAW untuk membaca doa ya untuk menguatkan hati kita, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, Allah ya musyrifal qulub sharif qulubana ala taatik, atau doa untuk menjaga hati kita dalam ketaatan atau ketakwaan kepada Allah, yaitu doa Allahumma atina fi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya, atau mungkin doa Allahumma aslih li qalbi ya, ya Allah perbaharilah hatiku ya, karena dia sosok yang sangat-sangat gampang berubah ya. Maka kita menjaga itu ya, dan ketika dia bermasalah Bapak Ibu sekalian, maka pasti akan ada efek imbasnya. Itu sebabnya kita pernah tahu ya, mulai 10 ya. Dia pernah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW ya pernah disebutkan bahwa ketika anak atau putra beliau SAW itu meninggal dunia, ya Nabi kan menangis ya, Ibrahim. Ya. Waktu putra beliau Ibrahim meninggal, maka Nabi menangis, dan para sahabat menanyakan kepada beliau SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ya itulah bentuk kesedihan dan kasih sayang. Ya. Tapi kata Nabi ada kalimat yang beliau ucapkan setelah itu. Ya. Namun ya kita tidak mengucapkan, ya meskipun sedih, ya meskipun katakanlah seorang itu marah atau apapun ya, dalam kondisi hati tidak tenang, maka imannya yang menjaga dia dari mengucapkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi itu yang harus kita jaga. Jadi tadi ya mungkin kesimpulan akhir sebelum mungkin kalau ada yang mau bertanya, nanti kita dengan tanya jawab. Jiwa ya, mental ya, hati seorang itu ya semua terkait ya, sangat terkait, dan bahkan raga seorang itu sangat terkait dengan kemampuan iman seorang itu dalam menjaganya, atau mungkin kemampuan seorang dalam menjaga imannya. Ya. Jadi kata kunci di situ.
baru nanti ketenangan itu akan didapatkan. Ketangguhan itu pun ya tadi mungkin kita bahas jiwa, mental, ya itu akan didapatkan kalau seandainya imannya terjaga. Pertanyaannya, iman itu terjaga dengan cara apa? Ya sudah tahu ya. Kita sudah tahu bahwa ya terjaga dengan ketakwaan. Ya. Yang mungkin bahasa kita seumum yang kita pahami selama ini adalah meninggalkan yang dilarang Allah, melakukan yang diperintahkan Allah. Itu standar imannya, bahasa iman kayak begitu. Meskipun ya para sahabat tidak memberikan pemahaman sebatas itu saja. Ya, kata Umar radhiyallahu anhu pernah sebut dalam sebuah asar ya bahwa takwa itu adalah ketika engkau melewati duri-duri ya atau jalan yang penuh duri, lalu engkau mengambil jalanan atau bagian dari jalanan tadi yang tidak ada durinya, itulah takwa atau berhati-hati. Berhati-hati dalam kehidupan ya, tidak hanya sekedar meninggalkan yang haram, tapi hal-hal yang syubhat pun yang ada pada hadis tadi pun ditinggalkan, karena ini nanti kaitannya dengan jiwanya ya, emosinya ya, termasuk mentalnya juga akan bermasalah ketika dia melakukan suatu kemungkaran atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita diperintahkan terus ya oleh Nabi kita alaihi wasallam untuk memberikan atau menjaga hati tadi, untuk mendidik hati kita ya untuk terus berada dalam ketenangan ya, kerinduan kepada Rabb-nya ya, ketegaran ya dalam menghadapi keadaan-keadaan apapun ya. Contoh mungkin bicara tentang ujian ya, atau mungkin keadaan seorang mukmin yang Nabi SAW sampaikan, yang hadisnya sering kita dengar bahwa urusan seorang mukmin itu ajibnya luar biasa, katanya kurang lebih seperti itu. Nabi berkata atau Nabi bersabda, ketika dia dapat nikmat dia bersabar, ketika dia dapat ujian dia bersyukur, dua-duanya sama saja buatnya gitu. Ya, tapi untuk mengucapkan alhamdulillah untuk suatu ujian atau musibah itu membutuhkan iman, sekalian. Maka memanfaatkan waktu ketika luang untuk menguatkan iman kita, memanfaatkan waktu ketika lagi senggang untuk terus mengecas hati kita, jiwa kita, iman kita, sehingga nanti ketika saatnya kita ya mendapatkan atau diberi cobaan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah punya jawaban atau sudah punya kekuatan atau sudah punya senjata menghadapi itu semua. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diterapkan, dan semoga Allah jaga Bapak Ibu semua imannya, hatinya, jiwanya untuk terus menjadi orang-orang yang berada dalam kebaikan, yang meninggalkan kemungkaran, yang punya hati yang tenang, jiwa yang tenang, mental yang tangguh, mental yang kokoh gitu kan, yang semuanya berlandaskan dari keimanan atau keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian guys, saya kembali lagi pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.